Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini, aku akan kembali membagikan tips. Nah, kali ini tipsnya itu adalah tipe-tipe menabung yang menyenangkan. Nah, bagi sebagian orang, menabung bukan hal yang mudah. Bahkan, ada kalanya masih ada sisa penghasilan hingga akhir bulan itu merupakan sesuatu keajaiban. Tapi mulai sekarang cobalah untuk mulai menabung, karena ada trik yang bakal menjadikan kegiatan menabung ini dari kebiasaan yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Tonton videoku sampai akhir ya, dan jangan di skip. Cara menabung yang benar termasuk hal yang perlu diketahui hampir semua orang, khususnya pekerja, apalagi jika mereka menjadi tulang punggung keluarga. Meski kerap digaungkan sebagai salah satu penentu kebahagiaan di masa depan, menabung ternyata tak semudah yang dibayangkan loh. Ada aja pengeluaran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Di samping biaya-biaya tak terduga, jika gaji terus-menerus habis, kalian bisa berujung pada kemiskinan atau kebangkrutan loh. Amit-amit ya, itu jangan sampai terjadi. Padahal, kalau kita cermat mengontrol dan menyimpan uang, bukan hanya memiliki cadangan atau simpanan saja, tetapi teman-teman bisa mendapatkan kemudahan di kemudian hari loh. Hidup hemat dan bisa menyisakan uang untuk menabung memang menjadi cita-cita banyak orang. Sayangnya, keinginan baik tersebut sering lewat begitu saja karena kontrol keuangan yang kurang baik. Nah, kini ada cara unik yang bisa dicoba untuk menyisihkan uang. Cara ini disebut dengan tabungan berdasarkan tanggalan. Nah, ini nomor satu, tipe-tipe unik. Tipe-tipe menabung yang menyenangkan yaitu adalah nomor satu, yaitu menabung lewat tanggal. Nah, maksudnya ini gimana? Jadi metodenya ini menabung berdasarkan tanggal, dan dirasa ini cukup simpel, yaitu memasukkan uang ke dalam celengan atau toples yang sudah ditempelkan dengan kalender dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Contohnya di aku ya, kalau tanggal 1 kalian harus menyisihkan 2000, kalau tanggal 3 kalian harus menyisihkan 3000, kalau tanggal 5 kalian harus menyisihkan 4000. Nah, kalau aku di sini ngambilnya sesuai tanggal ganjil ya. Jadi kita bisa menabung sesuai tanggal dan sesuai nominal dan budget yang kalian punya. Tipe-tipe menabung yang menyenangkan kedua yaitu adalah menabung menggunakan celengan viral. Nah, kalian ingat gak sih sempat ada celengan yang viral yang di sosial media itu yang menggunakan toples ataupun berupa seperti celengan itu dan ditempeli dengan kertas dan dengan target tertentu. Kalian bisa, kalau menargetkan 1 tahun itu bisa sampai 20 juta, bisa 3 bulan 1 juta, itu kan ada kan. Nah, kalau kalian ingin mencoba menabung, kalian bisa membeli celengan tersebut. Banyak kok di sosial media, di Shopee, Instagram atau dan lain sebagainya. Ataupun kalau kalian pingin hemat, kalian juga bisa bikin sendiri. Banyak orang yang mulai membuat dan menabung alat celengan viral ini karena dapat menambah motivasi dalam menabung. Hal ini sangatlah positif, melihat sosial media adalah media yang sangat cepat untuk menyebarkan berita kepada banyak orang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menabung dengan uang nominal tertentu. Maksudnya ini gimana? Jadi contoh ya, kalau kalian punya uang 2000, kalian menabung uang 2000. Terus kalau kalian pengen nabung dengan nominal uang 5000, kalian bisa nabung dengan nominal uang 5000 terus. Nah, jangan remehin uang 2000 ya. Mungkin kalau saat ini uang 2000 bagi masyarakat hanya dinilai sebagai uang receh tanpa memberikan manfaat berarti. Tapi kalau kalian ngisi 2000 setiap hari, coba kalian buka 5 tahun kemudian, nah uang itu tuh sangat berarti. Jadi jangan remehkan uang 2000 ya.
Kemudian yang keempat yaitu adalah menabung dalam toples atau botol transparan. Contoh seperti botol aqua ataupun air mineral, ataupun kalian juga bisa meniru konten aku yang sebelumnya. Di situ aku sudah bikin tutorial bagaimana caranya membuat celengan dari toples atau botol transparan. Nah, kalau kalian punya toples di rumah, kalian siapin yang berukuran cukup besar serta gampang untuk dibuka ataupun ditutup. Kemudian masukkan semua tabungan keuangan yang kalian miliki ke dalamnya dan beri nama. Contoh kalian ingin menabung untuk liburan, nah kalian kasih nama vacation, ataupun kalian ingin untuk lebaran ataupun kemana. Dan uang tersebut didapat dari penghasilan tiap bulan ataupun sampingan yang lain. Nah, uang ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai seluruh kehidupan sehari-hari, ataupun bisa kalian gunakan untuk sinking fund. Tipe menabung yang kelima yaitu adalah menabung uang receh. Kalian bisa memulai menabung uang receh dari uang receh nominal Rp200, Rp500, ataupun Rp1.000. Nah, di sini aku contohin ya, toplesnya tadi. Nah, seperti ini ya, kalian bisa masukkan ke dalam ini, ke dalam botol ataupun ke dalam toples transparan kayak gini. Nah, meski nominalnya kecil, namun jika teman-teman bisa mengumpulkan koin dalam jumlah banyak, maka lama-kelamaan namanya juga bisa besar loh. Kalian bisa mengumpulkan koin yang mungkin terselip dalam saku, dalam dompet, atau ketika mendapat kembalian dari minimarket. Koin-koin tersebut bisa kalian masukkan ke dalam toples atau celengan yang sudah aku sebutin tadi. Nah, jika sudah penuh, kalian bisa gunakan toples kosong lainnya. Selanjutnya, tipe-tipe menabung yang menyenangkan keenam yaitu adalah menabung dengan pembagian 50/30/20. Maksudnya gimana? Contoh penghasilan kalian itu 100%. Nah, 50% kalian bagi untuk kebutuhan, 30% kalian bagi untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Nah, contoh seperti ini sudah sering aku bikin ya, dibajetin Januari ataupun Februari. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya jika kalian masih bingung. Contoh kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari, contoh untuk makan dan lain sebagainya, kalian bisa masukkan kebutuhan 50%, dan 30% kalian bisa masukin untuk liburan, skincare dan lain sebagainya. Dan sisanya 20% itu untuk uang tabungan kalian. Tipe menabung yang ketujuh yaitu adalah menabung sesuai tanggal. Nah, ini beda sama yang nomor satu tadi ya. Kalau yang nomor satu tadi menabung lewat tanggal, yang contohnya adalah tanggal 1 kalian punya nominal berapa, tanggal 3 kalian punya nominal berapa. Nah, kalau ini menabung sesuai dengan tanggal. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 kalian isi sesuai tanggal. Jika tanggal 1 kalian isi 1000, jika tanggal 2 kalian isi 2000, jika tanggal 3 kalian isi 3000, dan seterusnya. Nah, kelihatannya sepele ya, tapi kalau kalian konsisten melakukannya, ini hasilnya juga lumayan loh. Contohnya di video aku kalian bisa lihat di menabung 100 amplop, itu aku udah menabung dengan sesuai dengan tanggal. Dan selanjutnya yaitu adalah yang ke-8, menabung di bank tanpa ATM. Kalian kalau pingin aman, kalian bisa menabung di bank tanpa memakai ATM. Sekarang sudah banyak kok perbankan yang menawarkan menabung tanpa menggunakan kartu ATM. Nah, menabung dengan cara ini untuk kalian yang nggak ingin ribet tapi uang kalian tetap aman. Nah, itu saranku ya, kan bisa menggunakan cara ke-8 ini. Memang sih kalau menggunakan ATM itu lebih praktis dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Kalau kalian ingin nabung lagi, kalian gak usah datang ke bank ataupun ke kantor. Jadi kalian cukup datang ke ATM untuk setor tunai.
Tapi kalau saranku lebih baik tidak usah menggunakan ATM. Karena apa? Kalau kita pegang ATM, hasrat untuk mengambil uang itu lebih banyak, keinginan untuk mengambil uang lebih banyak daripada enggak. Jadi daripada tabungan kita terotak-atik kita ambil terus, lebih baik kalau saranku, kalau kalian ingin aman, tetap menabung di bank tapi tanpa ATM ya. Tipe yang ke-9 yaitu adalah menabung dengan sisa uang terkecil di dompet. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi seperti ini ya, terkadang kalau kita kemana-mana, kita beli sesuatu, kita naik transportasi umum ataupun kita beli jajan, itu kan ada uang kembalian, dan uangnya tuh kadang ada 2000-an, ada 1000-an dan lain sebagainya. Nah, ini aku contohkan ya. Contoh saat kalian sudah selesai kerja, pulang kerja atau selesai kemana, waktu malamnya mau nabung, kalian tuh buka dompet kalian, kemudian di dompet kalian tuh ada uang sisa sebesar 150.000. Nah, 150.000 itu nggak utuh 100 dan 50, tapi dengan beberapa pecahan. Ada 100, ada 30, ada 10, ada 5.000, ada 5.000, contohnya itu. Nah, di situ kan ada nominal terkecil, yaitu adalah 5.000-an dua. Nah, itu kalian ambil satu. Nah, itu kan nominal paling kecil. Seumpama ada di bawahnya itu ya kalian ambil itu untuk menabung. Nah, itu caranya cukup efektif dan cukup nggak begitu menguras di kantong, karena kalian cukup ambil nominal terkecil aja, dan itu bisa kalian lakukan setiap hari. Nah, tertarik kan? Kalian bisa coba cara ini. Kemudian yang 10 adalah membuat challenge. Nah, challenge-nya apa aja sih? Di sini aku cuma contohin 2 challenge ya. Challenge yang pertama yaitu adalah no spend money. Aku udah bikin videonya di sebelumnya ini. Jadi aku bikin video no spend money dan budgeting tracking. Dah, no spend money ini apa sih? Jadi no spend money ini kalian tidak mengeluarkan uang sama sekali di waktu tertentu. Contoh, kalau kalian pengen beli sepatu, kalian bikin challenge ini selama 1 minggu ataupun 1 bulan untuk tidak mengeluarkan uang, dan uangnya untuk ditabung, dan akhirnya sepatu kalian itu bisa kebeli. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalau kalian bisa bikin itu selama 1 bulan, 2 bulan, itu bahkan lebih bagus lagi gitu. Kemudian challenge yang kedua yaitu adalah untuk liburan. Jadi kalau kalian ingin akhir tahun ataupun akhir bulan kalian merencanakan liburan dengan keluarga ataupun dengan teman, nah kalian bisa menabung cara ini. Jadi sisihkan uang kalian harus niat dan komitmen kalau kalian harus menyisihkan uang, kemudian kalian tabung. Nah, kalau sudah terkumpul, kalian bisa deh buat uang itu untuk liburan di akhir tahun ataupun akhir bulan. Kemudian cara yang 11 yaitu adalah potong 1% dari gaji kalian. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian yang punya banyak cicilan, banyak utang ataupun banyak arisan dan lain sebagainya. Nah, cara ke-11 ini ampuh banget. Karena apa? Gaji kalian 1% itu kan nggak berarti banget ya. Maksudnya nggak begitu ngaruh kalau diambil 1%-nya. Tapi jangan remehkan 1% ini. Kalau kalian ambil, kalian tabung dan kalian ambil 2 tahun kemudian, itu akan terasa banyak. Nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak menabung ya. Kalian bisa pakai cara ini. Apalah arti 1% kalau kalian nggak ngumpulin sama sekali. Yang terakhir adalah membuat sinking fund. Jadi membuat sinking fund ini adalah 30% ataupun 20% gaji kalian emang sengaja disisihkan untuk membuat sinking fund dengan tujuan tertentu. Contoh liburan ataupun lebaran dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat fullnya di video aku ya kalau aku membuat sinking fund. Nah, itu tadi video dari aku. Kalian bisa mencontoh tipe-tipe yang kalian suka sesuai dengan budget dan kemampuan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan see you next video. Bye bye.